Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Amelia dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu poin A, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Poin B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan poin D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih makna persatuan dan kesatuan itu? Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Menurut Syarbaini menyatakan bahwa persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sedangkan kesatuan adalah keesaan yang sifatnya tunggal atau keseutuhan. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud NKRI semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum langsung menyebutkan tentang NKRI. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 36 ayat 5 UUD NRI tahun 1945, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI tahun 1945. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Jumlah potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. C. Dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat.
E. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. F. Letak wilayahnya yang amat strategis. G. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. H. Salah satu keajaiban dunia ada di Indonesia. I. Wilayahnya sangat luas. Dan J. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa yaitu A. Rasa senasib seperjuangan. B. Pemaknaan ideologi nasional. C. Keinginan untuk bersatu. D. Antisipasi ancaman dari luar. E. Kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan sara. F. Kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya. Di dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan-perubahan masyarakat di dunia. 2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu A. Faktor internal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi yaitu kepentingan pribadi, disparitas kelompok dan golongan, kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan politik. B. Konflik dapat muncul karena kurang dikelola secara baik oleh pemerintah. C. Sikap etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. D. Kelebihan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa yang lainnya. E. Faktor eksternal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi adalah kepentingan regional dan global internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. F. Agenda demokrasi, lingkungan hidup, pasar bebas, kejahatan internasional, dan masalah terorisme internasional lebih ditentukan oleh arah kebijakan negara-negara besar. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Sikap cinta terhadap tanah air. Hal yang dapat diwujudkan dalam sikap cinta tanah air yaitu ikut terlibat menjaga keamanan wilayah negara Indonesia dari berbagai ancaman yang muncul baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Sikap membina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Contoh perilaku atau sikap yang bisa dilakukan dalam membina persatuan dan kesatuan yaitu menghormati perbedaan antar sesama masyarakat, aktif dalam mempelajari dan melestarikan budaya sendiri, serta memahami budaya daerah lain yang berbeda. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembagiannya sebagai berikut. 1. Di bidang politik, yaitu mengikuti pemilihan umum dan tidak menyinggung SARA dalam bidang politik. 2. Di bidang ekonomi, yaitu membayar pajak. 3. Di bidang sosial budaya, yaitu mempertahankan budaya asli Indonesia serta menyaring budaya asing yang masuk. 4. Di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri. Satu nusa, satu
Kesimpulan pada materi kali ini yaitu bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai suatu kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.